Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Surya Saputra. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikitnya mengenai sosiologi. Sebelum kita meninjak ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu ilmu pengetahuan. Karena sosiologi sendiri merupakan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, terkait ilmu pengetahuan ini ada beberapa pengertian atau penjelasan terkait definisi apa itu ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal ini, ilmu pengetahuan itu diartikan sebagai seperangkat pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat ditelaah oleh orang lain secara kritis. Nah, ilmu pengetahuan di sini setidaknya harus mencakup 4 elemen atau 4 unsur utama. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah menggunakan kekuatan pemikiran, kemudian tersusun secara sistematis, dan yang terakhir adalah dapat ditelaah kebenarannya oleh orang lain secara kritis. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi ini mempelajari masyarakat secara keseluruhannya, dan hubungan-hubungan antara orang-orang dan dalam masyarakat tersebut. Sosiologi memegang peranan yang sangat penting terkait masyarakat, karena sosiologi itu dapat membantu kita menelaah serta mengkritisi apa yang terjadi di masyarakat. Fenomena-fenomena seperti apa yang terjadi di masyarakat, seperti kemiskinan, peperangan, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini sosiologi tidak menawarkan apa solusi terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi, sosiologi di sini sebagai ilmu pengetahuan dapat menelaah atau mencari hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya masalah-masalah yang ada di masyarakat tersebut. Untuk selanjutnya, pada permulaannya bahwa yang dimaksud dengan sosiologi itu awal mulanya berasal dari ilmu pengetahuan filsafat, berasal dari filsafat yang kini terpisah dari filsafat dan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang baru, ilmu pengetahuan yang mampu berdiri sendiri sehingga terpisah dari ilmu filsafat itu. Nah, karena pada dulunya nama sosiologi sendiri adalah fisika sosial gitu sebelum menjadi sosiologi. Nah, karena fisika sosial menjadi sosiologi, tentunya ada seseorang yang mencetuskannya. Salah satunya adalah yang kita kenal sekarang sebagai Bapak Sosiologi Dunia, yaitu Auguste Comte. Nah, beliau adalah seorang ilmuwan sosiolog yang berkebangsaan Perancis yang pada waktu itu terjadi revolusi Perancis, sehingga beliau menggagas ide-ide tentang masyarakat untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang ideal gitu. Nah, dalam hal ini Auguste Comte membagi sosiologi ke dalam 2 bagian gitu. Yang pertama adalah sosial statistik dan yang kedua adalah sosial dinamik. Nah, yang dimaksud dengan yang pertama tadi, sosial statistik, yaitu beliau mendefinisikan sebagai sosial statistik itu suatu ilmu pengetahuan yang menelaah tentang hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain gitu. Kemudian yang dimaksud dengan sosial dinamik, yaitu beliau membahas tentang membedakan antara lembaga-lembaga yang ada di masyarakat tersebut, bagaimana sehingga lembaga tersebut bisa berkembang lebih pesat gitu. Sedangkan menurut seorang sosiolog berkebangsaan Jerman, yaitu Ferdinand Taunis, membagi sebuah masyarakat ke dalam 2 golongan. Yang pertama adalah Gemeinschaft dan yang kedua adalah Gesellschaft. Nah, Gemeinschaft dapat kita pahami sebagai komunitas, sedangkan Gesellschaft dapat kita terjemahkan sebagai asosiasi. Nah,
Gemeinschaft dalam hal ini merupakan sebuah kelompok sosial yang terikat oleh ikatan darah, kemudian anggota-anggota keluarganya mempunyai hubungan-hubungan individu yang bersifat kekal. Sedangkan Gesellschaft atau patembayan dalam hal ini merupakan sebuah kelompok sosial yang berkumpul di suatu tempat tertentu dan mempunyai hubungan dalam jangka pendek gitu. Yang pertama tadi, Gemeinschaft dapat kita ketahui di pedesaan, sedangkan Gesellschaft dapat kita ketahui di lingkungan perkotaan. Adapun menurut Ali Syariati, yang beliau merupakan seorang sosiolog berkebangsaan Iran, menyebut masyarakat dengan terminologi kata ummah dalam terminologi ummah. Nah, Ali Syariati membedakan masyarakat ke dalam dua kelompok, dua bagian. Yang pertama, pengertian masyarakat secara konseptual, yang kedua pengertian masyarakat secara faktual. Nah, menurut Ali Syariati, masyarakat secara konseptual adalah suatu masyarakat yang hidup di suatu negara atau di suatu tempat tertentu untuk mencapai tujuannya menjadi suatu kelompok yang ideal, suatu kelompok masyarakat yang madani sesuai dengan konsep yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang kedua, masyarakat secara faktual, Ali Syariati menyebut masyarakat sebagai suatu kelompok individu di suatu tempat tertentu dan memeluk agama Islam secara faktual gitu. Kemudian adapun menurut tokoh yang ada di Indonesia yaitu MH Ainun Najib berpandangan bahwa masyarakat itu adalah setidaknya harus mempunyai komitmen untuk komitmen di lingkar komunitas tertentu yang disatukan oleh kesamaan komitmen gitu. Minimal iman dan akidah, maksimal teologis dan ideologis, kata MH Ainun Najib terkait tanggapannya terhadap pandangan Ali Syariati tersebut. Nah, adapun pengertian lain yang disebutkan oleh seorang tokoh sosiologi Indonesia yaitu Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sosiologi itu adalah ilmu masyarakat yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial yang ada di dalamnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan sosiologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang objek kajiannya tentang masyarakat, yang di dalamnya kita pelajari mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian lembaga-lembaga sosial di masyarakat, selanjutnya terkait interaksi sosial di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, adapun mengenai ciri-ciri sosiologi yang setidaknya harus kita ketahui dan memang harus kita ketahui, setidaknya mencapai 4 elemen tentang ciri-ciri sosiologi. Yang pertama adalah sosiologi itu harus empiris. Nah, empiris di sini diartikan sebagai sosiologi itu harus diteliti, maksudnya fenomena sosial itu harus diteliti secara objektif, baik melalui observasi yang kemudian nantinya hasil tersebut dapat kita analisis melalui ilmu pengetahuan atau metodologi tertentu yang ada kaitannya dengan ilmu sosial. Yang kedua adalah teoritis. Sosiologi itu harus bersifat teoritis, dalam artian hasil observasi atau hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya pada tahapan empiris harus melahirkan sebuah konsep atau kerangka berpikir tertentu yang nantinya akan melahirkan atau membentuk sebuah teori sosiologi. Yang ketiga, sosiologi itu harus kumulatif. Dalam artian kumulatif di sini teori-teori yang ada sebelumnya diperbaiki oleh sosiologi
diperbaiki, diperluas untuk menghasilkan teori-teori baru yang lebih disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini. Yang keempat adalah sosiologi itu harus bersifat non-etis, dalam artian sosiologi tidak melihat benar atau salah, jelek atau tidak. Jadi sosiologi itu apa adanya gitu, dilihat apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.